Selamat berjumpa kembali teman-teman peserta mata kuliah pengantar jurnalistik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak materi pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan tentang profesi wartawan. Setelah kemarin kita membahas jurnalisme itu apa, jurnalistik itu apa, terus kemudian wartawan itu apa, reporter itu apa. Nah, sekarang kita akan mendalami profesi wartawan. Apa yang dikerjakan oleh wartawan, apa saja yang menjadi tanggung jawab wartawan dan harus dipenuhi oleh wartawan, kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan menyimak sikap dan watak wartawan. Wartawan itu profesinya itu way of life atau jalan hidup. Ini sebuah ungkapan yang cukup mulia karena seperti di kalimat kedua itu, wartawan itu bekerja secara spiritual karena tugasnya itu untuk memerangi kejahatan yang mengancam spirit demokrasi. Jadi kesannya memang sangat heroik, kesannya memang sangat filosofis karena kita kembali pada tanggung jawab wartawan, bahwa wartawan itu punya medianya dibaca oleh orang banyak, dilihat oleh orang banyak, ditonton oleh orang banyak. Jadi jadi wartawan itu punya tanggung jawab untuk menyampaikan suatu kebenaran, untuk menyampaikan suatu berita yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa merubah keadaan masyarakat. Nah, itu kenapa wartawan itu profesinya itu disebut way of life atau jalan hidup. Ini cukup mulia. Kalau mungkin teman-teman tahu pernah mendengar film-film superhero, itu kan biasanya superhero itu kebanyakan identitas untuk bersembunyi atau identitas palsunya itu kan biasanya wartawan. Kayak misal Spider-Man, itu kan itu wartawan. Terus kemudian Superman itu juga wartawan. Jadi memang wartawan itu menjadi semacam pekerjaan yang mulia karena di sana dituntut untuk bisa menyuarakan kebenaran gitu. Kalau superhero tadi biasanya di dunia saat mereka menjadi superhero, mereka membasmi kejahatan. Ketika mereka menjadi wartawan, mereka menyuarakan kebenaran seperti itu. Nah, itulah kenapa wartawan ini profesinya disebut way of life atau jalan hidup. Terus kemudian wartawan itu juga punya tanggung jawabnya itu berupa responsibility atau tanggung jawab untuk, dan accountability, tanggung jawab kepada. Nah, ini kalau yang responsibility ini biasanya untuk masyarakat, karena kita ini menjadi agen masyarakat untuk menyuarakan suatu kabar atau suatu kebenaran. Dan kemudian accountability ini biasanya di perusahaan ataupun di tempat kita bekerja, tempat wartawan bekerja, itu kita juga bertanggung jawab. Kita harus punya visi yang sama dengan perusahaan kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas kejurnalistikan, tugas-tugas peliputan berita sesuai dengan rancangan kerja ataupun amanat yang diberikan oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi misal wartawan itu accountability, misal contohnya wartawan itu diminta meliput suatu acara. Nah, suatu acara biasanya kalau ada acara-acara itu biasanya ada bingkisan untuk wartawan, bingkisan itu. Nah, secara kode etik memang tidak diperbolehkan. Nah, ini juga ketika menolak bingkisan itu bentuk tanggung jawab accountability kita kepada perusahaan. Perusahaan itu sudah menggaji kita, sudah memberikan kita upah, kita tidak perlu mencari ceperan lain untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu contoh tanggung jawab kepada wartawan. Nah, ada 3 kategori tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan penugasan, berdasarkan kontrak, kemudian tanggung jawab untuk diri sendiri. Penugasan itu ya ketika kita ditugaskan, kita tahu tugas kita itu apa yang harus kita penuhi, apa yang harus kita liput, apa yang harus kita expose, apa yang harus kita bongkar. Kemudian tanggung jawab berdasarkan kontrak, ketika kita mulai bekerja, apa yang harus kita penuhi, apa tanggung jawab kita terhadap perusahaan tadi. Terus kemudian terhadap diri sendiri, kita juga mesti bertanggung jawab untuk
menyadari profesi kita sebagai seorang wartawan. Wartawan itu menyuarakan berita, menyuarakan kebenaran. Kita ya sebagai diri kita sendiri itu jangan sampai kita terjebak ke hoax. Kita harus berhati-hati dalam menerima informasi. Itu termasuk tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Wartawan itu mempunyai tujuan mulia dalam kerjanya gitu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di slide awal tadi, bahwa jurnalisme itu harus diresapi sebagai tugas suci, karena ini kita diberikan amanat untuk menyampaikan suatu kabar. Kita ini punya media, kita ini punya surat kabar, kita ini punya portal berita online yang di situ bisa dinikmati banyak orang, bisa dilihat banyak orang, dan bisa menggugah banyak orang, sehingga kita harus bertanggung jawab untuk mengelola media itu sehingga media itu bisa menyuarakan kebenaran. Media itu tidak partisan, tidak mendukung satu atau dua pihak dan kemudian menyengsarakan masyarakat. Nah, kita tidak bisa seperti itu, karena ya tugas kita adalah tugas suci. Untuk memenuhi tugas suci itu, kita harus memenuhi dua unsur, yaitu mendapatkan uang dan berbuat baik. Nah, mungkin terdengar materialis ya, mendapatkan uang, tapi justru dengan prinsip mendapatkan uang ini kita bisa menjalankan perusahaan secara sehat. Kita bisa menjalankan perusahaan media secara sehat, yang efeknya kalau kita sudah bisa menjalankan perusahaan secara sehat, wartawannya bisa digaji secara benar, itu nanti wartawan tidak akan tergoda ataupun tidak akan tergiur untuk menerima uang-uang yang tidak benar, menerima bingkisan-bingkisan yang tidak benar seperti saya contohkan tadi. Jadi mereka tetap bisa bekerja demi melakukan perbuatan baik seperti itu. Itu memang kesannya materialis, tapi ya mau tidak mau kita harus bekerja di media, kita harus bisa mewujudkan perusahaan yang sehat, bisa dapat uang, bisa mencukupi kebutuhan karyawan kita, biar karyawan kita ini tidak melakukan perbuatan di luar norma masyarakat ataupun kontrak kerja, yang mana itu karena gajinya tidak cukup atau upahnya kurang. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena wartawan itu punya tujuan mulia. Nah, kemudian wartawan ini nggak boleh arogan, wartawan ini nggak boleh menyepelekan pembaca gitu. Mungkin karena merasa pembacanya ini orang-orang yang tidak menguasai suatu kasus, tidak mengerti suatu kejadian, kita mengabarkannya secara serampangan. Nah, tidak bisa seperti itu. Ya, misal kita jadi wartawan, kita meliput kasus korupsi misal, kita jangan menganggap pembaca kita tidak perlu tahu seluk-beluk kasus korupsinya, yang penting bombastis dan bisa meningkatkan clickbait. Nah, jangan seperti itu. Kita juga harus bisa mengabarkan sesuai kebenaran, sesuai kebutuhan, bahwa ada kasus korupsi, apa saja yang perlu diliput, dan dari informasi yang kita tulis tentang kasus korupsi tersebut, efeknya apa terhadap pembaca. Jangan sampai pembaca cuma marah-marah aja ketika membaca berita kita. Kan sekarang banyak media-media online itu yang cenderung menyepelekan pembaca karena inginnya sih trafficnya tinggi, inginnya sih aktivitas di webnya itu tinggi, sehingga seringkali mereka bikin judul yang clickbait, terus ternyata konten beritanya itu tidak berbobot, terus kemudian pokoknya intinya bisa memancing kemarahan pembaca. Nah, itu jangan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, bersikap elitis. Ini jangan bersikap elitis, artinya jangan terlalu eksklusif, terlalu merasa saya ini wartawan, saya ini tugas saya ini mulia, jadi saya harus membatasi pergaulan. Tidak seperti itu. Wartawan itu harus bisa bergaul dengan siapa saja. Saya punya teman wartawan yang bekerja di Tempo yang
jenjang karirnya itu saya bisa tahu dulunya wartawan lapangan, reporter muda. Ya karena reporter muda kerjanya di lapangan, berpanas-panas ria, berkeringat, mukanya kucel kayak gitu. Cuman Tempo media besar, terus media yang terkenal akan akuntabilitasnya. Jadi eh, teman saya ini ketika bekerja gitu, eh, awal-awal dia bekerja sebagai wartawan muda, dia harus meliput daerah-daerah Jakarta eh, yang cukup melelahkan, tapi lama kelamaan kemudian dia menjadi wartawan istana. Artinya dari Tempo dia diplot di istana untuk mengawal berita istana. Nah ini dia yang awalnya kerja di daerah yang kotor, kemudian dia kerja di daerah yang bersih. Nah ini walaupun berbeda tempat, tapi dia tidak boleh membatasi diri terhadap masyarakat yang dia liput. Jadi walaupun dia bekerja di Jakarta pinggiran dan kemudian pindah kerja di istana, dia jangan sampai dia merasa saya lebih cocok kerja di istana, saya lebih cocok mengawal berita di istana negara. Nah, jangan sampai seperti itu. Wartawan jangan bersikap elit. Wartawan harus bisa berbaur dengan masyarakat tempatnya bekerja. Kemudian merasa diri paling benar, ini jangan merasa dirinya paling benar, karena kalau wartawan sudah merasa dirinya paling benar, itu akan menjebak dia dalam menyajikan suatu informasi. Karena wartawan tuh harus punya rasa ingin tahu tinggi. Jadi jangan merasa berpuas diri, dia harus terus mencari tahu. Misal dia mengawal suatu kasus korupsi, misal dia harus terus mengawal kasus korupsi itu, mulai dari bagaimana kasus itu bermula sampai ketika terdakwanya sudah masuk penjara, sampai vonis dibacakan, itu harus tetap dikawal. Bahkan kadang ketika terdakwanya masuk penjara juga masih dikawal, karena kadang kita tahu koruptor itu membayar si berpenjara biar punya pelayanan yang maksimal. Nah, ini wartawan tuh jangan cepat berpuas diri, harus terus punya rasa ingin tahu yang tidak berkesudahan biar bisa mengontrol berita untuk masyarakat. Nggak boleh merasa paling benar, dia harus merasa selalu ingin tahu, menerima masukan dari orang lain, dan terus mengupdate atau mengevaluasi berita-beritanya yang dia bikin. Misal setelah ada koruptor, setelah divonis penjara 5 tahun, sudah gitu. Jangan seperti itu. Kalau bisa tetap mencari informasi setelah di penjara itu, bagaimana dia di penjara, mengingat sekarang itu koruptor di penjara itu rentan mendapat perlakuan khusus, sehingga wartawan itu jangan sampai selesai divonis, harus tetap mengawal berita itu. Selanjutnya harus akurat. Nah, ini akurasi adalah nilai dasar yang selalu diterapkan tanpa syarat baik oleh wartawan maupun oleh editor. Jadi harus teliti. Wartawan itu harus teliti. Wartawan itu tidak boleh cepat berpuas diri gitu. Merasa tulisannya udah oke nih, oke gitu. Nah, nggak boleh seperti itu. Harus dicek dulu di editor gitu. Terus kemudian harus bertanggung jawab terhadap tulisannya juga. Akurasinya itu, pokoknya akurasi itu penting untuk wartawan, karena ketika tulisan itu sudah muncul di publik, sudah diterbitkan, sudah ditayangkan, kemudian ada berita yang tidak akurat, itu nanti efeknya pertama nama baik wartawannya sendiri bakal kena, terus kemudian yang kedua nama baik perusahaannya sendiri, kredibilitasnya akan dipertanyakan ketika menuliskan berita yang tidak akurat, berita yang keliru seperti itu. Makanya kita harus, sebagai wartawan kita harus menuliskan berita secara akurat, mendapatkan yang benar dulu, bukan menjadi yang pertama. Prioritas utama kita adalah mendapatkan yang benar. Jadi media atau wartawan itu wajib menyatakan kebenaran terlebih dahulu, bukannya
cepet-cepetan mengabarkan suatu berita. Jadi sekarang kan kalau di media online kan sekarang isinya balapan ya, balapan pokoknya mengabarkan beritanya itu siapa yang duluan gitu, siapa yang paling update gitu, biar nanti pembacanya itu lebih eh, pembacanya itu lebih banyak gitu, karena biasanya kan pembaca cari yang info yang cepat gitu. Nah, tidak selamanya prinsip cepat itu harus didahulukan. Yang diprioritaskan itu tentu saja kebenaran. Misal seperti ini, ada kasus korupsi, kita belajar dari Tempo. Ada kasus korupsi, dan kasus korupsi itu harus dikawal oleh wartawan media cetak, wartawan koran ataupun wartawan media online. Itu pasti akan mengikuti berita itu dan menuliskannya secara harian, secara cepat. Jadi ketika ada sidang langsung ditulis, langsung dipublish di media online-nya gitu. Ada kasus korupsi, sidang diliput, ditulis, dipublish, nah, seperti itu. Cepat kan, cepat, halusnya cepat. Nah, tapi dengan kecepatan seperti itu tentu saja kita tidak punya waktu untuk menuliskan berita secara mendalam. Nah, belajar dari Tempo, biasanya Tempo itu yang media online atau korannya juga, media cetaknya juga, itu mengabarkan berita secara cepat, yang menyatakan berita secara mendalam, secara investigatif, dan menjunjung tinggi prinsip kebenaran itu media majalahnya yang terbit seminggu sekali. Karena terbit seminggu sekali, jadi punya waktu untuk investigasi, punya waktu untuk berburu berita secara mendalam, punya banyak waktu untuk bertanya ke banyak narasumber, sehingga beritanya itu prinsip kebenarannya itu sangat ditonjolkan. Nah, itu kita bisa belajar dari Tempo. Jadi kita lihat dulu kebenarannya, kebutuhannya, apakah butuh diinformasikan secara cepat atau butuh diinformasikan secara secara mendalam gitu, sehingga kebenarannya itu harus diprioritaskan seperti itu. Nah, ini harus cepat karena tulisan itu kadang berita cepat basi, apalagi straight news gitu, kadang cepat basi. Misal kita ada banjir gitu, kita harus segera mengabarkan keadaan banjir itu biar pemerintah bisa langsung turun tangan, bisa tahu gitu kan. Kadang pemerintah untuk menyaring informasi dari masyarakatnya itu kan masih banyak yang terpaku ke media gitu. Jadi kayak kadang ya karena sistem birokrasi itu rumit, kadang bawahan pemerintah ini kadang dalam merespon suatu keadaan sosial, suatu kejadian apa itu kurang responsif, kurang cepat gitu. Jadi mereka biasanya merespon ketika sudah diberitakan di majalah, di media online. Ada kabar banjir gitu, nanti bantuan baru datang. Seperti itu. Kita harus cepat. Nah, kemudian harus jujur terhadap kebenaran. Ada 5 pegangan atau prinsip intelektual dalam reportase. Jangan menambah sesuatu yang tidak ada, jangan hoax, jangan terlalu berlebihan. Kita harus mengabarkan apa yang kita dapat. Kemudian jangan menipu pembaca, jangan hanya karena clickbait kita membuat berita yang bias bahasanya, sehingga pembaca ketika membaca tidak mendapatkan seperti apa yang mereka inginkan. Nah, itu jangan. Kemudian harus transparan, harus jujur. Misal kan sering tuh kasus wartawan itu yang bersinggungan dengan politisi. Wartawan itu dituntut oleh politisi karena mengabarkan suatu berita. Nah, kemudian berusaha transparan. Walaupun kita dituntut, kita harus bisa menunjukkan bukti bahwa kita itu mengabarkan berita itu secara benar. Contohnya kemarin yang baru ramai itu yang Donald Trump itu dari radio apa ya? Saya lupa nama medianya, pokoknya Donald Trump itu bulan-bulan awal coronavirus itu Donald Trump tuh sudah sadar akan potensi bahaya coronavirus. Dan itu direkam oleh wartawan, wawancaranya direkam oleh wartawan radio. Donald Trump kan bulan-bulan awal sangat tampil di publik itu sangat terasa sangat denial gitu, coronavirus itu tidak ada.
tidak seperti yang ditakutkan masyarakat. Dia juga jarang pakai masker. Nah, ternyata di bulan-bulan awal dia tuh sudah sadar akan bahaya itu. Tapi karena beberapa alasan politis, dia tidak ingin menunjukkan dirinya khawatir terhadap coronavirus. Nah, ada wartawan yang berhasil mewawancarai dia di bulan-bulan awal, terus kemudian berhasil direkam. Kemudian setelah sekian bulan pandemi, efeknya di Amerika ternyata sangat besar, banyak orang meninggal dan pemerintahnya itu tidak memberikan sikap yang benar, tidak melakukan pembatasan sosial secara ketat, kemudian banyak warga masyarakatnya yang meninggal dan pemerintahnya seakan abai seperti itu. Nah, itu akhirnya si wartawan itu merilis rekamannya terhadap Donald Trump, bahwa Donald Trump itu dari awal sadar akan bahaya coronavirus, tapi karena alasan-alasan politis dia tidak mau mengungkapkan ketakutannya tersebut. Kemudian percaya pada keaslian reportase sendiri. Kita harus pede, kemudian harus rendah hati, seperti yang saya ungkapkan tadi. Harus rendah hati, harus bisa menempatkan dirinya di mana dia meliput. Dia harus menerima itu. Jangan ketika dia meliput di daerah pedesaan misalnya, dia bertingkah so elit, dia tidak mau turun lapangan, tidak mau berpanas-panasan, tidak mau berkotor-kotor ria, itu jangan. Harus rendah hati, harus bisa melihat kondisi lapangan juga. Nah, ini bekal kerja wartawan ini saya tuliskan dari buku jurnalisme dasarnya Louis Iswara. Jadi nanti teman-teman bisa simak sendiri detailnya. Ini banyak naluri berita itu wartawan harus jeli. Ini kayaknya punya kejadian ini bisa menjadi berita. Nah, gitu. Kejadian ini bisa dikabarkan. Nah, itu naluri berita. Harus observasi, harus turun lapangan, harus merasakan sendiri emosinya ketika meliput berita itu seperti apa, keadaan sekitarnya ketika meliput berita itu seperti apa. Wartawan itu harus selalu ingin tahu, harus kenal dengan beritanya, harus bisa menangani beritanya, harus bisa menulis atau mempresentasikan beritanya dengan jelas, harus luwes. Nah, seperti yang saya katakan tadi harus luwes dan melakukan pendekatan yang sesuai. Ketika kita ditugaskan di masyarakat pinggiran Jakarta, kita harus sadar gitu. Kita meliput masyarakat pinggiran daerah kumuh, kita harus bisa langsung menyesuaikan diri. Dan kemudian kita ditempatkan di istana negara. Nah, kita juga harus langsung menyesuaikan diri. Kita harus berpakaian yang rapi, kita harus menggunakan jas, kita harus melaksanakan protokol, kita harus bersikap secara sesuai. Walaupun kita ditugaskan di dua kutub yang berbeda gitu, misal di daerah kumuh dan kemudian di daerah yang bersih seperti itu, seperti di istana negara, kita harus bisa menyesuaikan diri. Kemarin banyak ini kasus juga sih sebenarnya, banyak anggota DPR yang merasa risih terhadap ini berita seingat saya sekitar tahun 2017an mungkin ya. Anggota DPR risih terhadap wartawan itu seringkali lesehan di gedung dewan gitu. Memang wartawan itu karena orang lapangan ya, jadi bisa beristirahat dimanapun gitu. Jadi kadang kita bisa, kalau di tempat-tempat tempat-tempat yang dimana itu banyak wartawan, kita familiar melihat wartawan itu lesehan, wartawan itu duduk di emperan, wartawan itu istirahat di pinggir-pinggir jalan. Itu kita wajar melihat itu, dan itu di gedung DPR itu pemandangan seperti itu tuh kurang mengenakan beberapa orang, karena gedung DPR kan punya kode etik, punya manner gitu. Nah, wartawan ini seringkali lesehan di gedung DPR, duduk sembarangan gitu. Nah, sampai anggota dewannya itu risih. Nah, kemudian ini akhirnya idenya akhirnya disetujui bahwa wartawan ini perlu disediakan ruangan khusus di anggota DPR. Dan katanya sekarang saya belum lihat sampai sana sih, tapi katanya sekarang wartawan sudah punya ruang khusus di gedung DPR sehingga tidak perlu lesehan ataupun istirahat di sembarang tempat. Nah, wartawan harus cepat seperti yang saya ungkapkan tadi. Wartawan juga harus cerdik. Ketika ada hambatan dia harus bisa segera mencari alternatif gitu. Misal mau meliput berita naik mobil,
naik mobil ternyata macet gitu. Nah, kita harus cerdik, bisa naik Gojek lah atau lari lah atau jalan kaki lah. Nah, kita harus cerdik, teguh pada janji. Kita harus ingat tanggung jawab kita sebagai wartawan. Daya ingat yang tajam, buku catatan. Nah, ini buku catatan kan buat memperkuat daya ingat ya, tapi sekarang juga ada ada tape recorder ada buat merekam via HP. Kemudian ada berkas catatan atau referensi, ada kamus. Jadi wartawan itu untuk belajar mempelajari suatu kasus atau ingin meliput suatu berita, kita kawal dulu. Misal kita ingin meliput berita koruptor, tentunya kita harus tahu koruptornya itu biodatanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Nah, kita cari di referensi. Kemudian ketika menulis kita harus berpegang teguh terhadap kamus, karena di situ ada perbendaharaan kata. Jadi ketika kita bingung mau menyampaikan sesuatu, kita bisa buka kamus. Oh, ternyata kata-kata yang cocok ini. Ada surat kabar, majalah, internet, TV, radio. Nah, ini penting. Biasanya kalau di kantor-kantor media itu biasanya ada TV ataupun layar ataupun bagian tertentu yang isinya itu menampilkan berita dari kompetitor, menampilkan tulisan-tulisan ataupun video-video yang sedang ditayangkan oleh kompetitor. Karena apa? Karena bisa jadi misal kita bekerja di media A, kita memantau berita di media B. Media B meliput suatu kasus. Nah, kita dari media A, karena kita melihat beritanya media B itu seperti itu, kita jadi bisa memposisikan diri. Kira-kira media B ini belum meliput di bagian mana saja, belum menuliskan di bagian mana saja yang belum didalami media B. Nah, kita mengisi itu, kita mencari beritanya yang berkaitan terhadap ruang kosong yang belum eksekusi oleh media B. Kemudian yang terakhir, perbaikan demi kemajuan. Kita harus bisa terus mengevaluasi diri kita, karena bekerja sebagai wartawan itu bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama. Mungkin setelah kita pensiun jadi wartawan, kita masih punya tanggung jawab terhadap masyarakat, karena nggak ada yang namanya citizen journalism atau jurnalisme warga. Kalian pun bisa meliput berita hanya dengan bermodalkan HP. Jadi pekerjaan menjadi jurnalis atau wartawan ini memang pekerjaan yang tanggung jawabnya itu besar dan berkelanjutan. Jadi kita harus bisa memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita untuk agar kita bisa menyajikan suatu berita atau suatu kabar kepada masyarakat secara bertanggung jawab. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup. Jangan segan untuk bertanya. Dari saya, materi saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.